Tujuannya apa? Adalah satu, mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum muncul menjadi bahaya dan risiko yang nyata. Jadi dengan memperkirakan tadi, menghitung, ya saat perusahaan belum dibuat, mengetahui bahaya apa yang akan terjadi, memperkirakan apa sebelum bahaya atau risiko itu nyata, sebelum perusahaan itu nanti berdiri atau suatu proses itu sudah melakukan kegiatan. Sebelum suatu proses berjalan, itu sudah diperkirakan potensi-potensi bahaya dan risiko. Jadi proses itu belum berjalan, belum ada. Atau juga kita sebelum terjun ke lapangan, mengetahui potensi bahaya dan risiko lebih dini sebelum kita ke perusahaan atau bahkan perusahaan tersebut belum ada, sudah kita hitung. Kemudian mempersiapkan tindakan yang diperlukan sebelum suatu proses dijalankan. Jadi kita membuat prediksi apa saja yang perlu dilakukan sebelum proses di industri itu berjalan atau sebelum kita masuk suatu area operasi industri atau proses industri. Itu tujuan kedua, antisipasi. Kemudian tujuan yang ketiga, meminimalkan risiko yang mungkin terjadi pada saat proses produksi berjalan. Risikonya diperkecil dengan cara apa? Dengan cara memperkirakan tadi, menghitung-hitung tadi. Menghitung-hitung dengan cara belajar atau melihat dari jurnal-jurnal, penelitian-penelitian maupun diskusi dengan para ahli. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui informasi atau mendapatkan informasi potensi bahaya. Jadi tujuan antisipasi ada 4. Kemudian informasi apa saja yang dibutuhkan? Yang satu adalah karakteristik bangunan tempat kerja. Kita kalau mau masuk, nanti kan ada proses di pabrik semen, di baja, itu karakteristik bangunan tempat kerja berbeda-beda. Di pabrik semen itu banyak sekali mesin-mesin yang sangat besar, kemudian di situ akan banyak getaran. Saat penambangan itu akan ada kontur yang naik turun ya, ada bekas galian, ada masih yang belum diambil bahan bakunya, jadi naik turun. Jadi karakteristik bangunan tempat kerjanya bisa berbagai level ya, naik turun itu misalnya. Kemudian kalau di pabrik gula, terutama yang perusahaan negara itu rata-rata bangunannya adalah bangunan-bangunan zaman Belanda. Teknologinya juga masih lama, gedung-gedung tua. Berbeda nanti kalau di perusahaan otomotif ya, itu semuanya serba teratur. Ya. Teratur maksudnya ada pedestrian, tempatnya begitu bersih, sangat steril, ada tempat-tempat berbagai macam mesin-mesin mekanik yang lalu lalang ya. Jadi karakteristik bangunan tempat kerjanya kan berbeda-beda. Perusahaan minyak misalnya, tempat-tempatnya bangunan tempat kerjanya kan berbeda. Apalagi nanti kalau di minyak dan gas bumi, di refinery itu, bangunan tempat kerjanya akan berbeda juga. Di situ banyak pipa-pipa, kita harus selalu waspada. Di karakteristik bangunan tempat kerja kan berbeda-beda. Kemudian mesin-mesin yang digunakan, mesin-mesin modern, mesin-mesin yang serba otomatis yang dikendalikan oleh robot, kemudian mesin-mesin yang tidak perlu ditungguin, jadi orangnya sudah ada di ruang kendali. Ada juga mesin-mesin yang masih harus dilihat atau ditungguin. Untuk perusahaan seperti pabrik gula itu mesin-mesin harus ditungguin di situ. Di situ ada tempat shelter atau para karyawan duduk untuk memantau atau mengoperasikan mesin-mesin secara langsung, tidak di ruang kendali. Kemudian informasi yang dibutuhkan selanjutnya adalah proses kerja dari mesin dan alat. Jadi setiap perusahaan atau setiap sektor itu mempunyai proses kerja dari mesin dan alat produksi yang mempunyai karakteristik berbeda-beda. Contohnya di sektor listrik ya, di sektor listrik di situ ada boiler, kemudian ada panel-panel, turbin, ada alat-alat berat untuk memindahkan
Dan itu semuanya harus diketahui untuk mengetahui bahaya-bahaya apa yang ada di tempat-tempat tersebut, dengan cara ya bisa studi literatur atau melihat laporan-laporan jurnal maupun diskusi-diskusi dengan orang yang terkait, misalnya dengan penguji K3 atau tenaga kerja di bidang K3, itu bisa diajak diskusi dan mengetahui proses-proses perusahaan yang mau akan kita datangi atau kita lakukan antisipasi. Demikian juga bahan baku yang digunakan, sifat-sifat bahan bakunya, faktor fisik, faktor kimia, dan sebagainya, faktor biologi, dan yang digunakan akan berbeda-beda, harus diketahui, harus mendapatkan informasi. Kemudian alat-alat yang dipakai, peralatan-peralatan yang melekat di tenaga kerja ataupun nanti saat kita kunjungan kira-kira apa saja alat-alat yang dipakai oleh tenaga kerja, perlengkapan. Kemudian cara kerja yang dilakukan, apakah sudah otomatis atau masih menggunakan kekuatan tubuh, misalnya ada menarik, menekan, mengangkat, mengangkut, atau juga lihat juga apa namanya, dia itu mengerjakannya berdiri atau duduk. Kita cari informasi sebelum kita melakukan kunjungan. Kemudian jumlah dan karakteristik pekerja. Jumlahnya berapa pekerja nanti di suatu area, di setiap bagian, di setiap departemen, di setiap yang menangani suatu proses. Kemudian karakteristik pekerjanya, apakah laki-laki atau perempuan, usianya, ring usianya, kemudian kondisi kesehatannya, sudah melakukan pemeriksaan kesehatan awal, pertama, khusus, kemudian juga tingkat pendidikan, ya, semua akan mempengaruhi di situ. Kemudian hal-hal yang lain yang perlu diketahui. Demikian informasi yang hal-hal yang perlu diperhatikan. Yaitu kemungkinan gangguan kesehatan pekerja yang bekerja di area produksi. Kemungkinan, jadikan perkiraan lagi. Perkiraan dampak lingkungan, perkiraan dampak aspek keselamatan kerja karena gangguan ketidaknyamanan lingkungan kerja, kemudian dampak karena kerusakan alat, dan terhentinya proses karena masalah teknis. Ini juga perlu diperhatikan dalam melakukan antisipasi, memperkirakan dampak-dampak tersebut, dampak-dampak negatif. Di penerapan antisipasi harus diperhatikan ada 4 hal. Ini tolong dipahami, baik nanti bisa keluar di kuis, UTS, atau juga selalu diingat nanti saat bekerja atau saat uji kompetensi. Kemudian langkah-langkahnya adalah pengumpulan informasi ini melalui studi literatur, ya, baca-baca jurnal, bisa dari apa namanya majalah-majalah, ya, majalah-majalah atau buku-buku, kemudian dari hasil penelitian, kemudian dari dokumen perusahaan atau dari laporan survei lapangan sebelumnya, dipelajari dalam melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang kedua, analisis dan diskusi yang dilakukan dengan pihak terkait yang mempunyai kompetensi terkait yang tadi saya sampaikan. Ada briefing di sini melakukan antisipasi. Kemudian penyusunan hasil berupa laporan yang berupa daftar potensi bahaya yang dikelompokkan tadi, sesuai lokasi atau unit atau kelompok pekerja atau jenis potensi bahaya, kemudian tahapan-tahapan prosesnya. Kemudian yang keempat, hasil antisipasi masih sebatas potensi bahaya, belum tentu menimbulkan bahaya, karena tadi kan hanya perkiraan. Kita belum menilai bahaya, baru memperkirakan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa potensi-potensi bahaya tersebut bisa jadi ada, dan secara rinci atau detail. Kemudian hasil antisipasi juga bisa dijadikan ukuran apakah suatu lokasi atau proses akan berbahaya. Jadi hasil antisipasi ini belum bisa untuk menilai, hanya baru memperkirakan. Jadi belum bisa dijadikan ukuran. Karena kita memang belum mengukur
Bahkan kita belum datang ke perusahaan atau proses tersebut. Kalau rekognisi ini kita sudah masuk ke perusahaan atau kita sudah mengikuti proses. Jadi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenali suatu bahaya lebih detail dan lebih komprehensif dengan menggunakan suatu metode yang sistematis sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini sudah mulai terjun ke lapangan atau masuk ke area industri. Rekognisi ini itu banyak sekali metodenya. Hal itu nanti bisa dipilih sesuai dengan keperluannya. Jadi ada tool-toolnya, tool atau peralatannya atau metodenya. Tujuannya gampang. Yang pertama, mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail, sifat, kandungan, efek, keparahan, pola pajanan, besaran, dan lain-lain. Pola pajanan. Jadi peak-peaknya itu jam-jam berapa. Contohnya kalau suhunya naik, maka suatu proses itu akan lebih berbahaya. Karena apa? Sebagai contoh, saat suhu naik, maka sebaran suatu polutan itu lebih besar. Kemudian tenaga kerja juga akan mengalami metabolismenya lebih meningkat. Kemudian sehingga dia akan contohnya mengeluarkan keringat dan sebagainya ya. Dia akan lebih lemah atau lebih lelah, kemudian polutan-polutan lebih mudah masuk saat kita perlu diketahui semua karakteristik. Kemudian mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko. Sumber bahaya dari mana sih? Dari mesin apa? Terus areanya mana saja? Jadi suatu saat bisa membuat hazard map ya. Jadi daerah-daerah mana yang hijau atau tidak berbahaya, daerah mana yang kuning yang harus waspada atau mulai menggunakan alat pelindung diri. Kemudian daerah merah itu adalah hanya petugas-petugas khusus saja atau operator-operator yang mempunyai otoritas atau hak yang berada di situ. Jadi itu semua harus diketahui lewat rekognisi. Kemudian mengetahui proses kerja yang berisiko. Proses kerja yang berisiko yang mana saja? Baik dari faktor fisik, misalnya di situ ada bising, bisa jadi ergonomi, posisi kerjanya ya. Kemudian bisa jadi di situ ada proses yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian mengetahui pekerja yang berisiko. Nah, ini pekerja yang berisiko ini didapat daripada di materi kesehatan kerja.